Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan saya minta untuk satu orang memimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Mari teman-teman semua, sebelum mulai mengerjakan kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik hari ini? Baik. Nah, kemudian untuk hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Nihil. Nihil ya. Oke, alhamdulillah kalau nihil. Dan hari ini di Jumat yang berkah ini, harapan Bapak semoga proses pembelajaran kita dapat lancar, baik dan terlaksana dengan maksimal ya. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan dulu, tadi kira-kira pagi sudah sarapan atau belum? Sudah. Siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan coba. Oke, yang belum sarapan, gak apa-apa. Kenapa? Nggak biasa sarapan atau memang belum sarapan? Atau kesiangan? Apa? Nggak biasa sarapan. Tapi sebenarnya sarapan itu sangat baik untuk kesehatan. Apalagi sebagai anak yang memiliki kebiasaan hebat, itu di paginya selain setelah ibadah jadi sarapan. Sarapan apa? Sarapan sehat atau tidak sehat? Sarapan sehat. Sehat itu apa? 4 sehat, 5 Sempurna. sudah melaksanakan itu. Lain kali biasakan untuk sarapan supaya badannya kuat dan sehat. Gak mudah apa? Gak mudah sakit, terus gak mudah apa lagi? Gak mudah lemas, terus gak mudah apa? Pingsan, ya gak mudah pingsan. Kasian kalau pingsan, harus dieret-eret. Oke, kemudian untuk bukunya sudah disiapkan. Pembelajaran hari ini sudah dikeluarkan. Pena ada semua? Ada. Penggaris ada semua? Ada? Ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan berpikir komputasional. Nah, tujuan hari ini anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak semua dapat belajar dan berpikir terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Kenapa berpikir komputasional penting? Karena berpikir komputasional merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk kalian saat ini untuk menghadapi yang namanya perkembangan zaman. Supaya apa? Punya kemampuan berpikir kritis, kemudian apa lagi? Kemampuan memecahkan masalah, kemudian dan juga siap untuk bersaing secara global ya. Nah, saya mau tanya, pernahkah kalian menghadapi sebuah masalah? Pernah. Ada yang nggak pernah? Nggak pernah. Pasti semuanya pernah ya. Entah itu masalah kecil, masalah besar, atau masalah yang sangat besar. Nah, kira-kira ketika kalian menghadapi sebuah masalah itu bisa diselesaikan atau tidak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mencari solusi dari masalah tersebut. Contoh, kamu punya kendala mau menghadapi ulangan masalah, ya itu kan masalah mau menghadapi ulangan pasti deg-degan ya, bingung bisa atau enggak, mampu apa enggak, udah siap atau belum, bener nggak? Nah, cara kamu untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan membuat jadwal belajar, mulai belajar dari hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Nah, itu adalah cara kamu untuk menyelesaikan masalah. Paham? Jadi semua orang itu pasti punya masalah, tapi semuanya juga bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kita menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah ya secara baik. Oke, bisa lihat di depan sudah muncul belum? Sebentar. Ya, di materi ini nantinya kita akan belajar terkait dengan berpikir komputasional, dan khususnya nanti kita akan belajar terkait dengan
pengenalan pola ya. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan dasar-dasar berpikir komputasional, dan hari ini kita akan perdalam terkait dengan pengenalan pola ya. Muncul ya sudah? Oke. Ini terkait dengan materi berpikir komputasional atau pengenalan pola, khususnya di bidang pola, yakni pattern recognition ya. Oke, lanjut. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuannya kita menemukan pola dari berbagai situasi. Nah, pentingnya berpikir komputasional misalnya di depan, yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Jadi dengan pendekatan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah itu dari yang tadinya susah jadi lebih mudah. Kemudian membantu dan membuat keputusan jadi lebih baik, dan mengajarkan kita untuk cara berpikir yang terstruktur atau secara sistematis ya. Kemudian membantu untuk menghemat waktu yang lebih efisien, dan terakhir apa? Membantu ya beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini adalah prinsip dari berpikir komputasional. Ada 4 di sana, ada decomposition atau decomposition, kemudian ada abstraksi, kemudian ada pengenalan pola, dan yang terakhir ada berpikir algoritma. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah yang tadinya kompleks atau besar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan untuk abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang sangat penting saja. Sedangkan pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan dan pola dari berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Dan yang terakhir adalah berpikir algoritma, yakni menyusun langkah-langkah atau instruksi dari sebuah masalah tersebut menjadi lebih jelas atau atau lebih sistematis seperti itu. Nah, ini contoh pengenalan pola, bisa dilihat. Contoh pengenalan pola. Tadi pengenalan pola apa? Mengenali pola-pola dari sebuah masalah. Contoh, di sini ada 1, 3, 5, 7. Maka berikutnya apa? Kira-kira dipahami dulu. Kalau dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, artinya itu polanya kelipatan berapa? 2. Berarti di sini berapa? 9. Kalau di sininya 11. Betul. Sekarang di bawahnya pola selanjutnya. Ini ada persegi 5. Kemudian ini ada persegi panjang, persegi 5 lagi, berarti sini berapa apa? Persegi panjang. Yang warna apa? Merah. Betul, yang warna merah. Ini adalah pola. Jadi pengenalan pola itu mudah banget. Mudah kan? Jadi tinggal memahami apa yang ada di masalah ini, melihat kira-kira itu kelipatankah atau itu bentuk apakah yang seterus atau selanjutnya. Itu adalah pengenalan pola. Selanjutnya ini menyusun pola bentuk. Ya, contoh. Di sini ada bola basket, bola kaki, kemudian ada bola kasti. Kira-kira di sini apa, Bang? Apa? Bola? Ya, bola basket. Bawahnya kira-kira berarti sudah ada bola kaki, bola basket, berarti apa yang belum ada? Bola kasti. Ya, bola kasti. Begitu juga di bawahnya. Selanjutnya ini adalah contoh. Ini ada gambar segi 5, segi 3, segi 4, segi 5, segi 3, segi 5, segi 4, segi 5, segi 3. Kira-kira gambar ke-10 dari pola tersebut berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2 kali lompat. Berarti apa? Diingat. Setelah segi 3, 1 lagi. Apa berarti? A, B, C atau D? C. Apa? Ya, betul. C ya. Apa? Segi yang? Paham pinter-pinter loh. Tepuk tangan kita semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pengenalan pola yang lebih seru. Nah, sebelum itu, Bapak akan memilih dulu untuk maju ke depan nanti. Nah, dari sini siapa yang kepilih untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nanti yang sudah disediakan ya. Tinggal tunjuk aja nomor berapa ya. Coba kita putar dulu, kira-kira nomor siapa yang maju ke depan?
Siapa? Amelia. Kita lihat siapa yang berhasil finish duluan, itu berarti maju ke depan. Oke, Amelia silakan maju ke depan. Oh bukan Amelia. Bentar. Kita start lagi. Nah, ya kita ulang lagi. Jarak? Bentar. Oh, ini bukan namamu ya? Nah, kita clear dulu. Nah, bentar ya. Ini ada keliru nama, betul ya? Ini bener gak nama? Oh sorry, 81 ya? Ada. Oke, atau ada yang maju duluan boleh? Elang boleh? Oke lah, majulah. Elang, kita mulai Lang, sini Lang, boleh berdiri di pojok sana Lang, di pojok sana. Oke, ntar kita mulai. Dan Elang boleh untuk menjadi. Mengingat, sama kayak tadi peran pola. Tunggu. Nah, tunggu. Di sini ada kelipatan Elang. Kira-kira yang ketiga itu nomor berapa? Setelah dipencet? 30. 30, benar? Nah. Kita coba. Benar nggak? Kalau benar, benar boleh. Oke, tepuk tangan Elang. Oke. Duduk. Selanjutnya, Elang boleh tunjuk temannya siapa kira-kira? Mana udah, Pak? Boleh, cowok cewek? Mana? Pikir, Pak. Oke, Pikar, maju ke depan. Nanti begitu aja ya, langsung tunjuk aja temannya siapa yang akan meneruskan. Oke. Sudah siap? Itu nomor berapa? Setelah 36 kira-kira kelipatan berapa? 42. Terus setelahnya setelah 48 berapa? Berapa? Boleh minta tolong temannya berapa? Hah? Oke, tepuk tangan. Boleh Pikar pilih siapa? Ayo Pikar. Siapa? Oke, maju. Kira-kira setelah 25 apa? 30. Coba kita coba ya. Nah, setelah 30 35. Setelah 35 40. Mana 40? Oke, betul. Nggak paham. Itu adalah mana pola. Lanjut, pilih satu cewek. Siapa kira-kira? Nabila, maju. Ayo Nam. Awal Nam, nomor pertama berapa Nam? 8. Setelah 24 32. Kita cek. Setelah 40 48. Setelah 48 56. Kita cek. Benar nggak Nabila? Wih, Nam, pilih satu lagi Nam. Siapa Nam? Kalau lama-lama Nam? Siapa Nam? Ya, maju. Rapli, maju. Cepet. Setelah 7 berapa? Kira-kira? Berapa? 14. Setelah 14? Berapa? Boleh minta bantuan teman? Berapa? 21. Setelah 21? 28. Mana 28? Setelah 28? 35. Setelah 35? Ayo, waktunya udah mau habis. Hah? Aduh, gak apa-apa. Masih ada kesempatan. Habis ini, coba sekali lagi. Berapa dari 2? Ah. Setelah 8?
16. Setelah 16? Bukan 16. Setelah 8? 10. Setelah 10? 12. Setelah 12? 14. Setelah 14? 18. Setelah 18? 16. Setelah 16? 20. Selesai. Wih. Setiap proses itu pasti ada suatu kegagalan. Tinggal dicoba terus mah. Oke, paham? Paham ya? Satu lagi pilih. Siapa? Satu lagi. Siapa? Pika. Pika kan belum? Oh, Pina. Ayo Pina. Sabar Pin. Ini udah mau habis. Sabar Pin ya, tangguh. Pin, kita tunggu dulu habisin waktunya karena waktunya mau habis. Apa? Kita tunggu dulu, kita baru. Nah, oke, mulai. Sebelum keluar berapa? 1. Gampang ini ya. Setelah 3, setelah 4, 5, setelah 5, 6, setelah 6, 7, setelah 7, 8, setelah 9, diskebut dia ya. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Pilih lagi satu orang. Rahma. Oke, terakhir Rahma. Nomor pertama berapa nama kira-kira? Apa? Berapa? 4. Setelah 4 berapa? 8. Setelah 8 12. Setelah 12 setelah 16 20. Setelah 20 setelah 32 setelah 36. Oh my god, gila, gak apa-apa. Itu adalah suatu proses, tapi sebenarnya udah hampir benar. Tadi tinggal waktunya habis. Kalau betul kan untuk Pina lu. Oke, juga boleh. Oke, tadi adalah contoh dari pengenalan pola ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD terkait dengan pengenalan pola. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama ini terkait dengan bentuk orang, dan yang kedua adalah warna dari nomor di bawahnya. Jadi lihat dulu nomor di bawahnya, terus panahkan nomor itu sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Dan di sini kalau yang satunya ini adalah bentuk orang. Lihat tangan dan kakinya bentuknya gimana, berarti tandanya ikuti ini. Tuliskan di bawahnya. Bisa? Oke, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya, silakan isi, tulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompok satu-satu. Kamu kelompok 1, 2, 3, 4. Lihat kakinya bentuknya gimana. Nah, benar, sip. Lihat tangan dan kakinya. Ada kakinya yang ngangkat ya, tangannya yang ngangkat gitu. Ya, ini ada contohnya. Nih, panahnya. Lihat nomornya berapa? 2. 2 warna apa? Orange. Berarti panahnya dari 2 ke 5. 5 warna apa? Kuning. Berarti dari sini ke sini panahnya gitu. Yuk, serang di garis. Kalau ada pensil, pakai pensil nggak apa-apa. Kalau ada pensil, pakai pena nggak apa-apa. Jadi kalau keliru tinggal dicoret aja. Silakan. Dari ini 2 ke tuh. Balik dari sini. Ini mulainya ini ya, berarti sekarang dari 5 ke berapa? 5 ke 1. 1 warna apa? Ungu. Berarti ke sini. Setelah ini string ungu ke berapa? Apa? 8 warna apa? Panahkan. Ya, benar. Sip, terus. Itu nomor 8 berapa? 6. Nomor apa? Berarti 8 ke 6. Sip. Ya, semua. Ya, ikuti nomornya. Sip.
5 warna apa? Lihat. Kuning. Warna biru. Ini kan dari berapa tadi? Nomor berapa? 1 ke 3. 1 ke 3. 1 warna apa? Ketiga. Berarti 1 ke 3. Berarti nomor berikutnya apa? 3 ke 5. Berarti hijau ke oranye. Ini mana di sini berarti? Jangan putus tangannya ya. Nah, sip. Lanjut. Nah. Sip. Sini ada kendala. Sudah hampir selesai sini. Sip. Berbagi tugas ya. Pastikan ada yang bantu mencari, bantu mengecek, jangan sampai ada yang keliru. Ya, kenapa? 8 itu 8 ya. 8. 9 ini 8 ya. Ini 8. 8. Ini 9 itu 8. Wah, udah hampir selesai. Dikit lagi. Lihat kakinya, lihat tangannya, polanya ya. Sesuai dengan keterangan di pola tersebut. Ya benar, sip. Jangan putus polanya, jangan putus. Sudah selesai. Wah, berarti dicek lagi. Kasih nama dan kelas, jangan lupa. Nama dari seluruh anggota kelompok. Berapa lagi? 2 lagi, sip. Gantian, berbagi tugas. Kalau tadi ada yang sudah, selanjutnya yang 9 itu 8 ya. Sudah selesai? Berapa kelompok yang sudah selesai? 2, 3. Bentar ya, dikit lagi. Pelan-pelan berbagi tugas kan? Berbagi tugas. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah nanti perwakilan tiap kelompok 2 orang untuk menunjukkan di depan, presentasi depan Bapak Silvi, tunjukkan kira maju ke depan sini untuk Bapak lihat sudah benar atau belum. Oke, sudah dari kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan, perwakilan 2 orang. Sudah, nggak apa-apa, nanti kita cek di depan. Sini, maju ayo. Berapa perwakilan? Ya, Darda sama pegang sini. Nih, yang sudah mereka kerjakan. Tunjukkan ke teman-temannya berdua. Oke, sini geser sini. Silau. Oke, ini adalah tugas dari kelompok 1 yang sudah mereka kerjakan. Coba kita cek dulu. 2, 5, 1, 8, 6, 3. 2 ke 5, 2 warna orange. 2 ke 5. Oke, betul. Nomor berikutnya. Oke, nggak apa, ada yang keliru dikit, tapi nggak apa-apa, benar. Oke, nomor 3 ada yang keliru. Apa nanti dibenarkan ya? Ini harusnya dari sini ke sini tidak boleh putus. Nah, tapi teman untuk kelompok 1 sudah luar biasa. Sudah paham terkait dengan pengenalan kok. Nah, tinggal ini ya. Dibenerin tadi ya yang masih putus. Oke, kelompok 2. Yo, kelompok 2 coba di sini. Ini mereka mengenali kaki-kaki dan tangan-tangan ya. Ada yang cepat-cepat tadi ya, dengan kaki-tangannya ya. Sini, coba lihat. Oke, ini adalah terkait dengan
ada kalau yang kakinya begini, tangannya begini, kakinya nekuk itu minus, kemudian ada X plus bagi dan selanjutnya. Oke, untuk kelompok 2 sudah benar dan betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, lagi. Yang masih putus diperbaiki ya, ada tadi. Coba sini lihat. Awas kabel. Coba kita lihat. Ini apa? Oh, dikurang, diganti ya. Ini kurang. Oke, betul kelompok 3, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4 terakhir. 5. 4 ya, yang 4 parah. Ya, lanjut 2 orang terakhir. Mana? Oke, sudah bagus. Harusnya tidak ada yang putus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, itu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Terkait dengan pengenalan pola. Sebelum itu coba kita ice breaking dulu singkat. Semua duduk di tempat. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, dan seterusnya. Coba tepuk 1, 1, 1, 3, 4. Ayo, salah. 1, 2, 4, 3, 5. Tepuk tangan banyak-banyak. Oke. Luar biasa ya. Baik, tadi adalah terkait dengan pengenalan pola. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan terkait dengan perasaan kalian terkait dengan hasil pembelajaran hari ini. Senang atau tidak? Senang. Senang benar? Oke, happy? Happy. Nah, selanjutnya Bapak yang menanyakan terkait dengan apa yang kamu dapat terkait dengan materi hari ini. Ayo, ada yang mau menjawab? Apalah? Tentang materi pengenalan pola. Oke. Jadi ada beberapa jenis pola-pola tadi yang sudah kamu pahami. Ada yang bentuk angka ya, terus? Ada yang berbentuk angka. Ada yang berbentuk Apa tadi? karakter. Terus? Ada yang berbentuk lingkaran. Iya. Jadi itu adalah bentuk dari pengenalan pola. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengenalan pola adalah proses mengidentifikasi kemiripan, kesamaan atau pola yang sudah ada di depannya ke pola berikutnya. Itu adalah pengenalan pola. Dan berpikir komputasional adalah mengenali pola, membantu untuk memecahkan masalah jadi dengan lebih efisien karena pola yang sama dapat digunakan untuk menjawab pola berikutnya. Jadi itu. Jadi ketika menjawab materi terkait dengan pengenalan pola, kita bisa melihat pola-pola sebelumnya untuk menjawab pola berikutnya. Ya, paham dengan pengenalan pola? Ya. Sudah paham dengan baik ya terkait dengan pengenalan pola pada hari ini? Ada pertanyaan yang ditanyakan? Tidak? Jelas? Sudah sangat jelas? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, jika sudah, minggu depan kita akan belajar terkait dengan algoritma. Nah, ya, siapkan di rumah, mohon dicari dulu materi terkait dengan algoritma, terkait dengan apa itu algoritma dan lain sebagainya. Dipahami terlebih dahulu. Baru nanti pada pertemuan berikutnya kita diskusikan dulu, baru masuk ke tahap pelaksanaan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalian sudah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kamu semua. Sudah aktif, baik dan maksimal ya. Terima kasih banyak atas seluruh antusiasnya untuk pembelajaran kita pada hari ini pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Tetap semangat untuk pelajaran ini dan yakinlah bahwa pembelajaran coding ini akan sangat penting bagi kamu di masa depan. Akan menjadi anak-anak yang hebat, luar biasa dan memiliki pemecahan masalah yang baik. Paham? Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat pagi, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.